maka jangan pian lakukan kecuali dengan bertanya terlebih dahulu. Kan kadang kita ditanya, ini bolehkah ada pekerjaan ini? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة أي في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, marilah kita semuanya sama-sama bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kebaikan, anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak yang kita tidak bisa menghitung jumlah nikmat tersebut. Dan semoga salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Kita meneruskan kitab Arba'in An-Nawawi yang disusun oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, dan langsung kita menuju ke hadis yang ke-6 tentang halal dan yang haram dan perkara yang samar atau syubhat. Penulis mengatakan an Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqash syubhat istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Abdullah yang bernama Nu'man bin Bashir, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Nah, radhiyallahu taala anhuma berarti abahnya juga sahabat, ayahnya juga masuk Islam. Beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar, yang syubhat, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Barang siapa yang meninggalkan perkara-perkara yang samar, yang syubhat, ya, yang kita belum jelas halalkah haramkah, maka dia telah mencari keterbebasan untuk agamanya dari kekurangan, dari maksiat dan seterusnya. Dan juga dia dibebaskan dari kehormatan dirinya, karena ketika seseorang itu banyak melakukan syubhatnya dan diketahui oleh orang lain, maka dia bisa dihina, maka berkaitan dengan kehormatan.
Dan barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara-perkara syubhat yang samar, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan yang haram. Seperti atau bagaikan seorang gembala yang mengembala hewan ternaknya di sekitar daerah terlarang yang hampir saja dia terjerumus ke dalamnya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya setiap raja memiliki daerah terlarang. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya daerah terlarang Allah adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika baik segumpal daging tadi, maka seluruh tubuh menjadi baik. Dan jika rusak segumpal daging tadi, maka seluruh tubuh menjadi rusak juga. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Maka hadis ini cukup banyak faidah dan pelajaran yang bisa kita ambil, namun kita ringkas saja. Maka hadis ini menjelaskan tentang perkara yang halal dan yang haram. Dan juga Rasul menyebutkan bahwa ada di antara keduanya, antara halal dan haram tadi, perkara yang samar, syubhat yang belum jelas kehalalannya dan keharamannya. Kemudian para ikhwah sekalian, perkara yang halal dan yang haram terbagi menjadi 3. Perkara yang halal dan haram terbagi menjadi 3. 1, perkara yang jelas halalnya, maka ini sangat banyak. Jadi ketika Allah menyebutkan tentang yang halal dan yang haram, maka yang halal sangat banyak. Yang halal sangat banyak. Makanya kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil asya al-hillu atau al-halal, bahwa segala sesuatu secara asalnya hukumnya adalah halal. Ya. Ini tapi berkaitan dengan ibadah, maka al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal dari ibadah adalah haram sampai datang dalilnya. Namun selain ibadah, maka segala sesuatunya adalah hukum asalnya adalah halal. Sampai ada dalil yang melarang, secara asal hukumnya boleh tadi menjadi terlarang. Maka sangat banyak perkara-perkara yang halal yang Allah syariatkan dan jelaskan kepada kita, baik berupa makanan dan minuman. Ya. Makanan sangat banyak yang halal, dari binatang-binatang sangat banyak yang halal. Belum lagi tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Ya. Kemudian minuman juga sangat banyak yang halal. Ya. Mungkin yang kita ketahui apa minuman yang haram? Sesuatu yang memabukkan. Ya. Selain itu apa? Mungkin kita ada tahu lagi. Sisanya apa? Yang halal. Nah, maka ini menunjukkan bahwa sesuatu yang halal sangat banyak melebihi yang diharamkan. Ada minuman, akad-akad, jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai dan seterusnya. Kemudian yang kedua, perkara yang jelas haramnya. Perkara yang jelas haramnya. Dan itu juga banyak, namun tidak sebanyak yang dihalalkan. Seperti makanan dan minuman, ada juga yang diharamkan. Makanan yang diharamkan seperti daging babi, daging anjing, bangkai hewan. Misal ada sapi yang ditabrak kemudian dia mati. Nah, berarti kan dia mati bukan cara dengan disembelih, maka disebut dengan bangkai. Kemudian juga minuman ya, seperti khamar yang memabukkan, darah dan seterusnya. Adapun akad-akad yang diharamkan jelas ya, yang sudah kita ketahui bersama, seperti akad yang ada padanya riba, nah, hukumnya adalah haram. Nikah mut'ah ya, nikah kawin kontrak, nah nikahnya cuma sebulan 2 bulan, hukumnya adalah haram. Kemudian juga seperti jual beli yang goror, yang tidak ada kepastian ya, seperti misalnya menjual ikan yang ada di lautan. Nah, ini kan bukan milik dia ya. Dan juga tidak jelas. Ini juga diharamkan. Maka perkara yang diharamkan jelas, namun tidak sebanyak yang dihalalkan. Kemudian perkara yang ketiga, yang di tengah-tengah, yang samar, yang kita banyak belum tahu hukumnya boleh atau tidaknya, maka disebut dengan perkara yang syubhat, perkara yang tersamarkan. Nah, disebut dengan perkara yang rancu, yang samar, yang syubhat, maksudnya apa? Ini hukumnya halalkah, haramkah? Kita ragu-ragu, samar bagi kita.
maka disebut perkara tersebut adalah syubhat, adalah samar. Kita tidak bisa memastikan apakah ini halal ataukah haram, maka disebut dengan perkara yang syubhat. Dan ini juga contohnya sangat banyak ya, yang mana juga para ulama biasanya berselisih pendapat tentang status boleh atau tidaknya. Misal memakan kura-kura, nah di sini para ulama berbeda pendapat, sehingga perkara ini samar bagi kita. Kemudian juga contohnya misalnya memakan ular laut. Nah, memakan ular laut. Apakah ular laut ini termasuk bagian dari binatang laut ya? Sehingga dia boleh dimakan secara keumuman bahwa segala sesuatu yang ada di laut adalah halal. Kemudian juga dia ular ya, yang bertaring, apakah masuk kategori yang diharamkan, sehingga ketika misalnya ini kita ragu-ragu apakah dia boleh atau tidak, maka disebut dengan perkara yang samar atau syubhat. Kemudian sebab-sebab terjadinya syubhat ya. Apa sebabnya sehingga terjadi kesamaran atau syubhat dalam sebuah perkara? Kita tidak bisa memastikan halalkah atau haram. Namun pada hakikatnya ya, tidak ada suatu masalah pun di dunia ini kecuali pasti ada hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti sudah dijelaskan. Namun kembali kepada kita yang terkadang tidak mengetahui hukumnya. Jadi segala sesuatu di dunia ini berkaitan dengan hukum maka pasti sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang disampaikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga hal tersebut ditetapkan dengan dalil. Itu sudah ada. Makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Falaisat tanzilu bi ahadin min ahli dinillah nazilatun illa wa fi kitabillahi ad-dalilu ala sabilil huda fiha." Kemudian beliau mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Kata Imam Syafi'i, dan tidaklah ada suatu permasalahan yang terjadi pada salah seorang dari pemeluk agama Allah, seorang muslim maksudnya, kecuali pasti di dalam Al-Qur'an ada dalil, ada petunjuk untuk jalan yang benar pada masalah tersebut. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Dan kami turunkan Al-Qur'an kepada engkau sebagai penjelas tentang segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi kaum muslimin." Di sini Allah mengatakan tibyanal likulli syai'in. Al-Qur'an Allah turunkan sebagai penjelas tentang segala sesuatu. Maka sebenarnya segala hukum yang berkaitan dengan seorang muslim itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Namun terkadang kita tidak mengetahui sehingga perkaranya menjadi tersamarkan. Kemudian ada beberapa sebab terjadinya syubhat, tersamarkan dalam permasalahan. Yang pertama, sebab-sebab yang kembali kepada dalil. Sebab-sebab yang kembali kepada dalil. Maka terkadang suatu perkara menjadi rancu, menjadi tersamarkan atau syubhat dikarenakan kondisi dalil. Di antara sebab-sebabnya adalah satu, penjelasan tentang dalil tersebut kurang tersebar di tengah masyarakat. Penjelasan tentang dalil tersebut kurang tersebar di tengah masyarakat, sehingga yang mengetahuinya hanya sebagian orang saja. Kenapa? Karena dalilnya tidak terlalu tersebar, sehingga orang-orang tertentu saja yang mengetahuinya, sehingga sebagian saja yang mengetahuinya. Contoh seperti hukum haramnya musik. Contoh seperti hukum haramnya musik. Pada zaman dulu ya, yang tidak seperti zaman sekarang, medsos di mana-mana, kita para ulama sudah banyak terkumpulkan berkaitan dengan hukum ini. Maka pada zaman dulu hukum tentang haramnya musik menjadi tersamarkan bagi sebagian orang. Bagi sebagian orang. Kenapa? Karena dalil tidak cukup tersebar ke seluruh penjuru negeri. Nah, sebenarnya ya,
dalil yang menjelaskan akan keharaman musik itu sangat jelas dan banyak, ya. Tetapi dulu penjelasan dalil tentang haramnya musik tidak tersebar luas seperti zaman sekarang, ya, di mana berita sangat mudah disebarkan, ya, sampai-sampai kalau kita ingin membaca secara khusus kitabnya ada di zaman sekarang, hukum yang berkaitan tentang musik, ya. Nah, pada zaman dulu ketika tidak seluas sekarang media sosial, kemudahan-kemudahan dalam belajar dan seterusnya, maka bagi sebagian orang hukum berkaitan dengan musik tersamarkan. Kalau kita lihat bagaimana pendapat para ulama, nah maka ini sangat banyak, ya, perkataan-perkataan para ulama tentang haramnya musik. Bahkan ada yang menukil ijma', ya, ulama berkonsensus, ya, bersepakat semuanya pada suatu zaman bahwa hukum dari musik adalah haram. Misal Al-Imam Al-Baghawi, ya, beliau mengatakan dalam kitab Syarh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada di kalangan umatku suatu kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamar dan alat-alat musik. Kemudian juga pendapat para ulama, tadi Imam Baghawi, ya, kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang yang bermadzhab Syafi'i, juga pernah mengatakan, beliau cukup panjang berkaitan masalah musik, ya. Beliau mengatakan wa ghairu dzalika minal alatil masyhurah inda ahlil lahwi was safahah wal fusuq wa hadhihi kulluha muharramatun bila khilaf wa man haka fihi khilafan faqad ghalata aw ghalaba alaihi hawah hatta asammahu wa amahu wa mana'ahu hudahu wa zalla bihi an sunanit taqwa. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, dan selain yang telah disebutkan dari alat-alat yang masyhur di kalangan orang-orang yang lalai, orang yang jahil, dan orang yang fasik, semua ini adalah haram tanpa ada perselisihan sedikit pun dari para ulama. Barang siapa yang menukil akan adanya khilaf dalam masalah ini, maka dia telah salah, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, atau dia telah dikuasai oleh hawa nafsunya sehingga menjadikannya tuli dan bisu, tercegah dari mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia tergelincir dari jalur takwanya, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi maksud ulun adalah berkaitan dengan hadis ini, pada zaman dulu hadis atau dalil berkaitan dengan keharaman musik itu tidaklah terlalu tersebar dan hanya sebagian saja yang mengetahui, sehingga menurut sebagian orang maka keharaman ini menjadi tersamarkan. Namun zaman sekarang ketika sudah banyak karangan para ulama tersebar dengan kita dibukukan, dalilnya juga jelas hadis Nabi dan perkataan banyak para ulama, maka zaman sekarang perkara ini tidak samar lagi, maka menjadi jelas hukumnya adalah haram. Kemudian sebab yang kedua, yaitu kenapa menjadi tersamarkan? Karena ini berkaitan dengan dalil. Terdapat dua dalil yang terlihat bertentangan dalam satu permasalahan. Terdapat dua dalil yang secara zahir terlihat bertentangan dalam suatu permasalahan. Sehingga ada dalil ini secara zahir membolehkan, ada hadis yang lain secara zahir tidak membolehkan, sehingga tersamarkan bagi kita. Padahal ketika dalil-dalil itu diturunkan, dijelaskan, maka tidak mungkin bertentangan satu dengan yang lain. Contohnya seperti adalah perkara menyentuh kemaluan, ya, menyentuh kemaluan. Ada hadis yang mengatakan man massa dzakarahu falyatawaddo. Hadis yang lain mengatakan innama huwa bid'atun minka. Ya. Hadis yang pertama, man massa dzakarahu falyatawaddo. Rasul mengatakan barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Maka ini menunjukkan perintah, maka hukum asal dari perintah adalah wajib. Berarti kalau dia menyentuh kemaluannya dan dia sebelumnya berwudu maka batal wudunya. Hadis yang lain Rasul mengatakan tentang kemaluan ketika disentuh, innama huwa bid'atun minka. Sesungguhnya kemaluan ini adalah salah satu anggota tubuhmu. Sama seperti tangan dan kaki, kemaluan juga demikian. Apakah kita menyentuh tangan batal? Jawabannya tidak.
maka sama dengan kemaluan. Dia sama seperti tubuh-tubuh yang lain. Sehingga apa? Tidak batal ketika menyentuh apa? Kemaluan. Nah, sehingga kita tersamarkan. Kadang tersamarkan ketika ada dua dalil yang secara zahir saling bertentangan. Maka di sinilah tugas para ulama menjelaskan maksud dari hadis yang tadi. Maka di antara para ulama menjelaskan bahwa dua hadis ini bisa dikumpulkan, dikompromikan sehingga bisa diamalkan dua-duanya. Sehingga apa? Diamalkan dua-duanya. Maka maksud dari hadis Nabi, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah berwudu kalau dia menyentuh dengan syahwat. Nah, kalau dia menyentuh dengan syahwat maka batal wudunya. Kemudian berarti kalau tidak menyentuh dengan syahwat maka tidak batal wudunya karena dia sama seperti anggota tubuh yang lain. Maka ketika dijelaskan seperti ini maka perkaranya tidak samarlah lagi, menjadi jelas. Makanya cara kita untuk mengangkat perkara-perkara yang samar, yang bagi kita samar belum jelas adalah dengan belajar, dengan menuntut ilmu agama. Karena segala sesuatunya sudah dijelaskan. Ketika dijelaskan dalam Al-Quran, dalam hadis dan juga disyarahkan oleh para ulama, maka menjadi jelas. Maka semakin dia jahil, tidak belajar, maka semakin banyak syubhat yang samar bagi dia. Semakin dia belajar menuntut ilmu agama, maka semakin jelas dari pandangan dia. Ini boleh, ini tidak. Karena ilmu yang menjelaskan perkara yang demikian. Kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga berkaitan dengan masalah dalil. Kenapa bisa terjadi syubhat? Karena tidak ada nas atau dalil khusus yang tegas. Karena tidak ada nas atau dalil yang khusus, yang sharih, yang jelas, yang tegas menjelaskan sebuah perkara. Seperti contohnya adalah masalah salat tahiyatul masjid di waktu yang terlarang. Salat tahiyatul masjid di waktu yang terlarang. Nah, masalah ini ya juga bagi sebagian orang bisa menjadi tersamarkan. Kenapa demikian? Karena tidak ada dalil yang tegas tentang membolehkannya kah atau melarangnya. Adapun anjurannya adalah Rasul mengatakan tentang salat tahiyatul masjid. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini. Jika salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia salat 2 rakaat terlebih dulu. Ini kan hadisnya berarti umum ya, ketika dia masuk masjid, maka disyariatkan untuk salat tahiyatul masjid. Kemudian dalil yang lain ya berkaitan dengan larangan untuk sholat setelah subuh misalnya, termasuk waktu yang terlarang atau setelah asar. Rasul mengatakan la sholata ba'da subhi hatta tartafi asy-syamsu wa la sholata ba'dal asri hatta taghiba asy-syamsu. Tidak ada sholat setelah subuh sampai matahari meninggi, sampai waktu isyraq, dan tidak ada sholat setelah asar sampai matahari terbenam, sampai waktu maghrib. Nah, di sini karena tidak ada nas yang tegas yang berkaitan dengan masalah ini, sehingga bagi sebagian orang menjadi tersamarkan. Apakah dia boleh melakukan tahiyatul masjid setelah sholat asar misalnya di waktu-waktu yang terlarang? Namun kita sudah bahas ini di pembahasan fikih ya, bahwa ketika sholatnya ada sebab maka boleh mengerjakan salat sunnah di waktu yang terlarang. Dan salat tahiyatul masjid termasuk sebab. Ketika kita masuk masjid itu sebabnya kenapa kita salat, maka tetap dibolehkan. Nah, mungkin bagi sebagian orang ini menjadi tersamarkan. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang tegas apakah dia melarang atau menganjurkan. Kemudian sangat banyak ya contoh-contoh dari perkara-perkara yang syubhat. Misalnya nih, kita terkadang ragu, ya, tersamarkan tentang status kebolehannya atau tidak
seperti pekerjaan yang tidak murni halal. Pekerjaan yang tidak murni halal. Contohnya adalah seseorang yang bekerja di suatu instansi yang menjual produk halal sekaligus produk haram. Jadi misalnya ada sebuah pabrik, ya, yang mana pabrik ini dia menjual yang halal, ya, sekaligus dia juga menjual yang haram, minuman yang halal dan yang minuman yang haram, sehingga pekerjaannya menjadi syubhat samar boleh atau tidak karena tercampur dengan ada halalnya, ada haramnya. Maka di sini tentu akhirnya para ulama berbeda pendapat. Namun pendapat yang kita pilih yang dikuatkan adalah bahwa ketika misalnya pekerjaan ini tercampur antara halal dan haram, kita tidak langsung terjun dalam pekerjaan tersebut. Misalnya nih, ketika kita tahu pabrik ini ada halalnya, ada haramnya, kita sebagai yang sebagai bendahara misalnya, berarti kan sebagai yang membelinya. Nah, kalau seandainya dia terjun langsung kepada pekerjaan tadi sebagai bendahara yang pekerjaannya adalah membayarkan produk tadi, maka tidak boleh. Kenapa? Karena ada haramnya. Namun ketika pekerjaannya tidak langsung, misalnya dia sebagai pengangkat, sebagai kulinya saja, ketika dia bisa memilih yang halal, maka dia harus memilih yang mengangkat yang barang yang halalnya saja, maka boleh. Namun ketika SOP-nya misalnya yang dia angkat, yang halalnya diangkat, yang haramnya juga diangkat, maka dia membantu dalam perbuatan maksiat. Namun ketika tadi pekerjaannya tidak langsung sebagai kuli misalnya, dan dia bisa memilih hendak yang diangkat yang halalnya saja di pabrik itu, maka menjadi boleh. Nah, ini pekerjaannya tidak langsung. Namun ketika dia pekerjaannya langsung, tadi berkaitan dengan yang haram tadi seperti bendaharanya yang langsung mentransfer duit, berarti otomatis apa? Yang halal kebeli, yang haram juga kebeli, maka tidak boleh. Tetapi kalau pekerjaannya menjadi tidak langsung seperti kuli bangunan yang dia bisa memilih yang halal, yang diangkat yang halal saja, maka menjadi boleh kalau dia kerja di situ. Nah, ini bagi sebagian orang tentu menjadi perkara yang tersamarkan karena tercampur antara halal dan haram. Nah, kalau seandainya kita tidak tahu dan kita dihadapkan dengan perkara syubhat, maka tentu kita jauhi. Karena ada kemungkinan ketika kita lakukan ternyata hukumnya adalah haram. Jadi ketika pian bingung dihadapkan dengan perkara yang tersamarkan, yang belum jelas boleh atau kadanya, maka tentu lebih bersihnya, lebih hati-hatinya adalah kita menjauhi perkara syubhat tersebut. Nah, kemudian contoh yang lain, ya. Barang yang tidak jelas kepemilikannya. Misal ada orang yang bailang ke rumah kita. Kemudian tiba-tiba kita menemukan duit di rumah kita. Nah, ini duit siapa ini? Duit orang tadi kah atau duit kita kah? Berarti menjadi samar. Nah, maka tentu kita agar menghilangkan kesamaran tadi kita tanyakan dulu kepada tamu ini. Ada kada pian keguguran duit, merasa kehilangan duit, kada jar sidin. Ketika sidin mengatakan kada, maka hukum asal dari duit tadi adalah yang berada di tempat si orang tersebut. Maka menjadi hak siapa? Pemilik rumah. Nah, jadi ketika misalnya ditanya, sidin kada merasa kehilangan duit, maka hukum asal suatu benda adalah ketika berada di tempat orang tersebut, maka adalah milik dia. Ya, maka menjadi terhilang samarnya ketika sudah ditanyakan dan seterusnya. Kemudian bagaimana sikap kita dihadapkan dengan perkara yang syubhat yang samar tadi? Satu, sikap kita terhadap perkara yang syubhat tadi, maka perkara syubhat ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah kita mengetahui hukumnya dengan jelas. Sama kayak tadi misalnya ditawari pekerjaan yang di dalamnya ada makanan yang halal, makanan yang haram. Dan kita tahu misalnya pekerjaan kita adalah berkaitan langsung dengan makanan tadi, maka tidak boleh kita ambil, ya, ketika jelas hukumnya adalah haram. Ya. Kemudian
Bagaimana kalau kita tidak mengetahui hukumnya, tidak tahu hukumnya? Maka dalam kondisi ini, maka dia dianjurkan dan ditekankan untuk meninggalkan perkara tersebut. Sehingga kita tidak memaksa untuk mengamalkan perkara yang tersamarkan tadi, dikhawatirkan terjerumus ke dalam perkara yang haram. Makanya Rasul mengatakan, "Famanittaqasyubhat syubhat istabro'a lidinihi wa irdih wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram." Kata Rasul, barang siapa yang menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat, yang samar, berarti dia telah menjaga agamanya dan juga menjaga harga dirinya. Karena bisa jadi kita menjadi dicela orang, dihina orang ketika kita mengambil pekerjaan yang ternyata di dalamnya ada syubhatnya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada perkara-perkara yang syubhat, maka dia akan terjerumus kepada perkara-perkara yang diharamkan. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, lalu dia meninggalkan perkara yang syubhat, maka dia akan lebih mudah untuk meninggalkan perkara yang haram. Jadi perhatikan, maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan perkara yang syubhat, yang syubhat aja dia tinggalkan, apalagi yang haram. Nah, maka otomatis dia lebih bertakwa kepada Allah dari perkara-perkara yang diharamkan. Jadi banyak dan sedikitnya perkara syubhat tergantung ilmu yang dia miliki. Tergantung ilmu yang dia miliki. Nah, ketika pian dihadapkan dengan sebuah pekerjaankah, lalu pian ragu ini apakah bolehkah ataukah tidakkah, maka jangan pian lakukan kecuali dengan bertanya terlebih dahulu. Kan kadang kita ditanya, ini bolehkah ada pekerjaan ini? Ini bisnis ini boleh enggak? Maka ketika pian dihadapkan dengan bisnis, maka jangan langsung tergiur dengan untungnya kecuali pian tanyakan terlebih dulu. Nah, kan banyak seperti itu. Ketika ada bisnis MLM dulu macam-macam ya, dijanjikan dapat mobil, nah naik pangkat akhirnya dapat mobil. Ini kan terlalu ringkas ya. Untungnya ini kayaknya kada ada rugi, pasti untung terus. Maka pian tanyakan dulu, ada keraguan kok seperti ini ya, terlalu mudah dapat untung, dapat mobil. Maka pian tanyakan terlebih dulu, apakah ini bisnisnya bolehkah atau tidak ya. Sehingga kalau kita memaksakan, maka dikhawatirkan ternyata bisnisnya adalah haram, maka hasilnya juga haram. Itu yang kita khawatirkan. Kemudian yang berikutnya pembahasannya adalah, nah di sini perhatikan, mengapa Rasulullah SAW mengatakan orang yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, yang samar, maka dia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Padahal kan samar ini ada kemungkinan boleh, ada kemungkinan tidak boleh. Namun kenapa Nabi mengatakan orang yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka dia terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan? Maka para ulama menjelaskan, di antara alasannya adalah orang yang terbiasa mengambil perkara yang syubhat secara bertahap, otomatis dia terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan. Ketika dia berani yang syubhat, yang samar dia ambil terus, maka secara bertahap dia tidak peduli lagi haramkah atau bolehkah. Ketika haram mungkin dia akan mengambil. Secara bertahap dia akan berani mengambil perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dia terbiasa mengambil perkara yang syubhat. Artinya dia tidak peduli lagi ya. Yang syubhat dia ambil, maka dikhawatirkan secara bertahap, yang diharamkan pun juga otomatis dia ambil, maka terjerumuslah dia dalam perkara yang diharamkan. Kemudian, nah ada beberapa contoh fatwa Rasulullah SAW untuk meninggalkan syubhat, perkara yang samar yang Rasul menganjurkan untuk tidak diambilkan, ya. Jadi ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hewan buruannya. Dia mengadukan bahwa dia melepas anjing buruan dengan membaca bismillah. Nah kan ketika misalnya kita berburu dengan anjing, agar halal binatang tersebut yang diburu tadi, maka melepaskan dengan membaca bismillah. Ketika dia melepaskan anjing tadi dengan membaca bismillah, ternyata anjing tersebut berhasil menangkap hewan buruannya. Namun ternyata orang ini mendapati ada di sisi hewan buruan tadi
ada anjing lain selain anjing sidin. Kan kada tahu nih, anjing ini dilepas pemiliknya membaca bismillah enggak? Sehingga sahabat ini bertanya, apakah ini bolehkah, kadakah kalau saya melepaskan dengan membaca bismillah? Namun ada anjing yang lain yang sidin kada tahu pemiliknya siapa, apakah dia membaca bismillah atau tidak. Lalu dia bertanya kepada Nabi. Apa jawaban Nabi? La ta'kul. Nah, jangan makan. Fa innaka innama sammaita ala kalbika wa lam tusammi ala akhar. Kata Nabi, janganlah kamu makan, sungguh engkau mengucapkan bismillah hanya untuk anjingmu dan bukan untuk anjing yang lain. Ini kan samar nih. Kan Nabi juga tidak mengetahui apakah pemilik anjing ini mengucapkan bismillah atau tidak. Maka dalam rangka membersihkan agama sahabat ini, karena ada kemungkinan ini haram. Kenapa? Karena anjing yang lain bisa bukan dengan membaca bismillah. Maka Nabi, janganlah kamu makan karena yang baca bismillah cuma anjingmu. Anjing yang lain bukan. Sehingga dia disarankan oleh Nabi tidak memakan hewan buruan tersebut karena tersamarkan. Syubhat ya, syubhat karena tidak tahu status anjing yang lain apakah membaca bismillah atau tidak. Kemudian di akhir hadis Rasul menutupnya dengan pembahasan berkaitan dengan hati. Rasul mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad setiap orang ada segumpal daging, yang mana jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Dan jika dia buruk, maka buruklah semua anggota badannya. Ketahuilah dia adalah hati. Nah, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini berkaitan sebelumnya masalah syubhat? Ya, maka yang pertama, jika kita mudah dan ringan meninggalkan perkara yang syubhat, maka bersihkan hati terlebih dulu. Nah, maka bersihkan hati terlebih dulu. Maka kita semakin berhati-hati, yang syubhat kita tinggalkan terlebih yang diharamkan. Ini berkaitan dengan masalah hati. Maka bagaimana cara membersihkan hati? Tentu dari kotoran-kotoran hati. Sebagaimana baju ada kotorannya, licakkah, debukah, kena hinguskah, darahkah, maka dibersihkan dengan sabun, dicuci, pian sikat. Maka hati juga memiliki kotoran, ya. Secara umum, ya, ada penyakit-penyakit hati, ya, ada dosa-dosa, ya, ada keburukan-keburukan di dalam hati, itu adalah kotoran-kotorannya, maka dibersihkan, ya. Kalau penyakit hati maka tentu kita bersihkan dengan istilah tazkiyatun nufus, pensucian diri, ya. Misalnya ada hasad di dalam diri seseorang, ada takabur, itu penyakit-penyakit hati yang harus dihilangkan. Ya, ada dosa-dosa hati, berburuk sangka dan seterusnya, maka ketika kita senantiasa berusaha membersihkan hati kita, maka lebih mudah meninggalkan perbuatan yang syubhat, yang samar. Yang samar kita tinggalkan, maka lebih-lebih lagi perkara yang haramnya secara jelas. Kemudian, nah, yang kedua, di dalam hadis ini seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat bahwa orang yang sering meninggalkan syubhat, maka ini memberikan pengaruh terhadap kebersihan hatinya. Jadi ketika dia meninggalkan perkara yang syubhat, maka juga dalam rangka apa? Membersihkan hatinya. Berbeda dengan orang yang suka mengambil perkara yang syubhat samar, maka sama dengan dia mengotori hatinya, karena sangat mungkin terjerumus ke dalam praktek yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Belum sampai syuraq lah. 5 menit kali lagi. Ya, 5 menit. Kandungan hadis ini silakan buka yang kecil ini. Yang pertama, syariat Islam halal jelas dan haramnya. Sementara yang samar, syubhat diketahui oleh sebagian orang. Tentu semakin dia berilmu, maka semakin sedikit syubhatnya. Sedikit syubhat yang dia tidak ketahui. Maka semakin dia tidak berilmu, semakin awam dia, maka semakin banyak perkara-perkara syubhat yang dia tidak bisa
memilih apakah ini bolehkah atau tidak. Yang kedua, ketika suatu perkara tidak jelas bagi manusia, apakah halal ataukah haram, maka sepantasnya dia menjauhinya sehingga menjadi jelas baginya bahwa perkara tersebut adalah halal. Jadi ketika ada yang samar, maka jangan langsung diambil, cari tahu dulu. Kalau halal baru diambil. Nah, ini menunjukkan jangan tergesa-gesa ketika kita dihadapkan dengan sebuah permasalahan. Kalau pian ragu-ragu, samar, belum jelas hukumnya, maka jangan langsung diambil. Terkadang kita mengambil ketika menggiurkan, kayak bisnis ya, menggiurkan benar, rasa kada rugi, untung terus. Nah, maka kita langsung mengambil, padahal kita harus tahu dulu bagaimana status dari bisnis tersebut. Yang ketiga, ketika manusia jatuh dalam perkara yang syubhat, maka mudah baginya jatuh dalam perkara yang nyata keharamannya. Kenapa? Karena dia tidak berhati-hati. Akhirnya secara bertahap tidak berhati-hati juga dengan perkara yang haram. Jika dia membiasakan sesuatu yang syubhat, maka jiwanya akan mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang jelas keharamannya, dan ketika itu maka dia akan binasa karena sudah terbiasa dengan syubhat. Akhirnya jiwanya mendorong dia untuk melakukan yang diharamkan. Yang keempat, boleh membuat perumpamaan agar perkara yang bersifat maknawi, ya, bukan materi, bersifat maknawi menjadi jelas dengan membuat permisalan sesuatu yang nyata, yakni menyerupakan sesuatu yang logis masuk akal dengan sesuatu yang nyata untuk memudahkan memahaminya. Di sini Rasul memperumpamakan perkara yang syubhat itu adalah seperti pengembala kambing, yang mana dia pengembala binatang ternak, yang mana dia memiliki batas ternaknya. Misalnya dia bikin kandang misalnya. Ketika dia binatangnya keluar kandang, maka itu punya orang misalnya. Maka itu adalah punya orang. Jadi orang yang berada dihadapkan dengan syubhat seperti pemilik binatang, yang mana dikhawatirkan pemilik binatang ini dia keluar dari batas yang telah ditentukan. Maka seorang pemilik ternak, maka dia harus benar-benar berhati-hati, waspada terhadap binatang ternaknya, jangan sampai dia keluar dari batas kepemilikan. Kemudian yang kelima, Rasulullah SAW mendidik dengan baik dengan cara membuat berbagai perumpamaan dan menjelaskannya. Kemudian yang keenam, poros kebaikan dan kerusakan terletak pada hati. Nah, poros atau sumber kebaikan dan kerusakan terletak pada hati. Berdasarkan kesimpulan ini, maka wajib bagi manusia untuk selalu memperhatikan hatinya sehingga dia tetap beristiqomah pada perkara yang semestinya dia lakukan. Inilah menunjukkan bahwa kita harus benar-benar bisa menjaga hati kita. Jangan sampai ada kotoran-kotorannya, kemaksiatan-kemaksiatan, kemudian penyakit-penyakit hati yang dikhawatirkan. Kita tidak peduli lagi dengan perkara yang syubhat, terlebih dengan perkara yang diharamkan. Maka wajib menjaga hati. Jagalah hati. Nah, ya. Kemudian yang ketujuh, kerusakan zahir. Jangan menyanyi malah. ada lagunya dulu lah, pas bulan Ramadan, jagalah hati. Memang bujur Bang, ini intinya, tapi jangan juga dilaguakan. Yang ketujuh, kerusakan zahir adalah bukti atas rusaknya batin. Nah, jadi ketika hatinya rusak, maka akan diperlihatkan dari zahirnya. Entah lisannya kah buruk kah, tindakannya buruk kah, berdusta kah, khianat kah. Itu kenapa demikian? Karena hatinya juga buruk. Jadi kerusakan zahir adalah bukti rusaknya batin. Berdasarkan sabda Nabi, jika baik maka seluruh tubuh menjadi baik, dan jika rusak maka seluruh tubuh menjadi rusak. Misal lisannya rusak, lisannya misalnya kada baik, ketujuan menyambati, ketujuan menggibah, itu menunjukkan hatinya juga buruk. Karena semua anggota tubuh termasuk lisan, itu pemimpinnya adalah hati. Nah, selesailah 7 faidah yang disebutkan oleh penulis dalam kitab Kesimpulan 40 Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berusaha ya agar ini tidak terlalu panjang, ringkas saja sehingga kita bisa menamatkan kitab ini
dan ulun mengharapkan bahwa inti-inti dari hadis ini kita bisa fahami semua. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah sampai apalah 6:07 lah. Ya, okay. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.